menghasilkan aplikasi yang bisa dijalankan di handphone. Baik, untuk membuat project, ya kita mulai dari menu file, kemudian new, ya sama seperti yang saya sudah jelaskan, kemudian kita pilih Android project. Lalu untuk projectnya saya buat ini pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga, kemudian kelas 5 atau pertemuan 3 saya buat Android project, Android widget. Lalu saya akan simpan, ya kalau kemarin ini kita defaultkan aja, jadi dia akan menyimpan pada lokasi yang sudah ditentukan. Sekarang kita mau misalnya simpan di local disk D, ya kita hilangkan checklist yang ada di use default location, kemudian nanti akan aktif location-nya, baru kita browse. Selanjutnya kita tentukan lokasi penyimpanannya, ya misalnya di sini saya akan simpan di local disk D, lalu saya akan buat satu buah folder, ya make new folder, kemudian saya beri nama misalnya sesuaikan dengan nama projectnya biar gampang ya nyarinya, pertemuan 3 Android widget. Jadi project Android widget ini saya simpan di dalam folder ini, pertemuan 3 Android widget. Nah selanjutnya saya oke kan. Oke, nah berarti di sini project kita akan disimpan di local disk D, kemudian dalam folder pertemuan 3 Android widget. Selanjutnya kita next. Kemudian untuk versi kita pilih Android 2.2. Jadi pastikan yang terchecklist adalah Android 2.2. Kemudian kita next lagi. Ya, selanjutnya untuk nama aplikasinya, misalkan ya kita buat aplikasi nama. Karena nanti di contoh kasus kita ini ya membuat tampilan seperti ini atau aplikasinya nanti seperti ini ya. Masukkan nama Anda, jadi nanti kita akan menginputkan nama kita, lalu kita klik tombol OK. Apa yang kita inputkan di dalam edit text-nya ini atau text field-nya ini akan ditampilkan di bagian bawah sini. Ya, misalnya saya ketikkan Faisal Taufik, maka nanti ketika saya klik OK, akan tampillah nama Anda adalah Faisal Taufik. Kalau kita ketikkan ABCDE, yang tampil nanti di sini adalah ABCDE. Nah, intinya di sini, di awal ini, ya di dasar ini, bagaimana cara untuk memberikan inputan, kemudian mengambil nilainya, lalu kita olah. Ya, pengolahannya sederhana aja, kita tampilkan di layar Android kita. Kita ambil datanya atau nilainya, lalu kita tampilkan nilainya. Ya. Oke, sederhana seperti itu aja untuk di dasar ini. Jadi, di sini ada ya rancangannya ya seperti ini. Kita menggunakan text view untuk menampilkan teksnya nanti. Nama Anda adalah masukkan nama Anda, kemudian ada edit text, lalu ada 3 buah tombol, lalu ketiga buah tombol ini kita simpan atau kita letakkan di dalam area yang menggunakan linear layout secara horizontal. Jadi nanti dia akan ditampilkan ke samping. Ya. Lalu yang terakhir adalah kita gunakan text view lagi untuk menampilkan hasilnya. Oke. Di sini sudah saya tuliskan juga keterangan-keterangan di properti apa aja yang akan kita rubah atau di atribut apa aja. Ya sama seperti Visual Basic. Ketika kita membuat sebuah tombol, kemudian kita mau ganti tulisan di tombolnya, kita mau kasih warna di tombolnya, itu bisa melalui jendela properties. Ya. Nah sama halnya seperti itu. Ya, bisa melalui kode XML-nya, bisa melalui jendela properties-nya. Kalau di sebelumnya kita udah coba untuk menggunakan jendela kodenya, ya kode XML-nya. Nah, kali ini kita ambil yang mudahnya aja. Jadi langsung aja dari jendela properties secara graphical user interface atau GUI gitu ya. Kemudian nama aplikasinya aplikasi nama, kita buat aja seperti itu. Lalu package name-nya kita buat misalnya di pertemuan 3, ya saya buat p3.com. Oke, ini aja. Nah, jadi package ini ya penjelasannya adalah di dalam bahasa Java ada istilah package. Dan package ini secara sederhananya bisa kita anggap sebagai sebuah task
di mana file-file kita nanti akan kita simpan di dalam tas tersebut. Ya, kalau di dalam komputer ini ya istilahnya folder itu ya. File-file kita simpan di dalam folder. Nah, atau biasa juga disebut dengan bungkus, dibungkus file-file kita dengan istilah package ini. Dan untuk syarat penamaannya minimal ada 1 titik, ya seperti ini. Ya, yaitu secara singkatnya dan sederhananya pengertian dari package. Ya. Kemudian activity-nya ya kita buat aja. Untuk activity-nya kita buat namanya main activity. Ya, ini bebas untuk penamaan, ya bisa aja kita buat, misalnya mau buat halaman login activity, atau halaman login, ya bebas ya. Ya ini saya buat main karena hanya akan ada 1 halaman atau 1 activity, dan itu activity utamanya. Main ini anggap utama, jadi activity utama gitu ya. Lalu minimum SDK-nya ya 8 karena kita menggunakan versi yang 2.2. Nah ini setelah kita isi application infonya, selanjutnya adalah kita klik tombol finish. Oke, selesai. Kemudian kita lihat di sini, ya ini dia, pertemuan 3 Android Widget. Oke, next. Untuk mendesain kemarin ya kita udah bahas, yaitu berada di dalam folder res, kemudian folder layout. Selanjutnya, nah ini dia filenya, file main.xml. Ya, kita hapus hello world-nya. Selanjutnya kita akan masukkan komponen-komponen yang akan kita gunakan, ya sama seperti yang kita lihatkan di modul tadi. Yang pertama kita gunakan text view di bagian atas, kemudian edit text itu berada di dalam folder text field. Nah selanjutnya adalah saya akan gunakan yang ini, first name last name. Ya, pakai ABC juga boleh, antara 2 inilah ya. Kemudian kembali saya ke form widget. Selanjutnya di bawahnya ada tombol ya, 3 buah tombol. Nah di sini kenapa di modul tadi saya buat bahwasanya ketiga tombol ini berada di dalam area button. Di area button ya menggunakan layout linear horizontal. Nah di sini secara umum atau secara defaultnya ketika kita buat atau masukkan komponen ke dalam halaman Android-nya, secara default itu akan dibuatkan atau ditampilkan secara vertikal, artinya atas bawah itu ya. Hanya bisa di atasnya atau di bawahnya. Ya, misal contoh ini, saya mau tempatkan di kanannya. Saya lepas di kanannya ini nggak bisa gitu. Pilihannya hanya di bawah dan di atas. Nah ini secara vertikal artinya. Bisa di atasnya atau di bawahnya. Nah, agar bisa kita buat secara horizontal ke samping, ini saya hapus dulu. Nah, kita harus menggunakan layout. Oke, masuk ke dalam folder layout nanti, lalu pilih yang secara horizontal, linear layout horizontal. Saya masukkan atau saya letakkan di bawah dari text field-nya atau edit text-nya. Nah, oke. Nah, di sini ada yang di kotakin dengan garis biru ini. Nah, berarti apa yang ada di dalamnya akan ditampilkan secara horizontal atau ke samping gitu ya. Nah, misalnya kita mau gunakan 3 buah tombol tadi secara horizontal, jadi kita masukkan tombolnya ke dalam area birunya. 1, lalu ya kedua, ketiga. Nah, jadi ada 3 buah tombol, kita buat secara horizontal. Yang terakhir adalah text view untuk menampilkan hasil dari apa yang kita ketikkan. Nah, ini beberapa komponen yang kita gunakan. Selanjutnya, setelah kita gunakan beberapa komponennya, kita atur beberapa propertinya, ya kalau di modul itu bagian ini, pada jendela properties, ubah beberapa atribut widget seperti berikut. Ya, contoh text view 1 yang di atas, properti teksnya atau atribut teksnya kita ganti menjadi masukkan nama Anda. Nah, jadi saya akan langsung aja di sini. Kita
klik text view-nya. Nah, di sini di sebelah kanan saya udah ada jendela properties-nya. Nanti apabila kalian belum muncul jendela properties-nya, bisa klik kanan aja. Oke, klik kanan salah satu komponennya, kemudian pilih show in paling bawah, lalu pilih properties. Nah, nanti akan ditampilkan jendela properties-nya. Nah, selanjutnya saya akan ganti di sini adalah teksnya, jadi masukkan nama Anda. Ya. Next, di edit text yang perlu kita rubah, ya saya akan rubah ID-nya. Jadi ID ini untuk inisialnya, jadi edit nama. Kalau di Visual Basic itu, misalnya kalian buat text box, kemudian kalian berikan inisial pada name-nya, txt nama, txt alamat, nah sama halnya seperti itu. Karena di sini namanya edit text, jadi saya buat edit nama. Ya, edit singkatan dari edit text ya, penamaan bebas ya. Kemudian, nah selanjutnya button yang pertama itu saya ganti ya, tujuan dari inisial ID ini biar mudah nanti dalam pemanggilannya di kode. Ya. Saya buat karena ini button, jadi saya inisialkan dia dengan BTN. BTN OK. Saya akan buat tombol OK. Kemudian teksnya saya ganti menjadi OK. Ya, sudah berubah menjadi OK teksnya. Kemudian yang terakhir dari tombol yang pertama, width-nya, lebarnya. Ini kan agak sempit dia nih. Saya buat misalnya 80 dp. Nah, satuan pixel di Android itu disebut dengan dp ya, atau DIP, density intent pixel. Tulisannya boleh dp huruf kecil ya, boleh DIP seperti ini, dip. Ya, saya gunakan dp aja. Nah, jadi lebarnya ini 80 dp atau 80 dip. Di tombol yang kedua, ID-nya saya ganti menjadi BTN clear. Kemudian teksnya saya ganti menjadi clear. Ya, ini untuk membersihkannya. Ya, membersihkan edit teksnya. Kalau diklik tombol clear nanti maka edit teksnya akan bersih kembali. Kemudian 80 dp sama lebarnya. Ya, next, selanjutnya tombol yang ketiga, ya, ID-nya itu saya ganti menjadi BTN exit untuk tombol keluar. Kemudian ya, teksnya exit, width-nya 80 dp. Nah, jadilah 3 tombolnya, dan yang terakhir text view yang di bawah. Di sini saya akan ganti ID-nya biar nanti pemanggilannya kita tahu, namanya adalah VV hasil. Ya, text view hasil untuk menampilkan hasil. Oke, next, untuk secara defaultnya ketika program ini dijalankan, nanti yang tampil adalah ini aja, tulisan nama Anda adalah ya ini. Jadi nanti defaultnya ketika program dijalankan, ya seperti inilah tampilan awalnya. Ya, selesai dari desain kita, selanjutnya kita simpan, Ctrl S. Nah, selanjutnya setelah kita desain tampilannya, untuk memberikan perintah atau instruksi pada tombolnya, ini melalui folder src, ya di sini. Kemudian ya di situ ada nanti p3.com, ya ini nama dari package-nya. Nah, jadi ya ibaratkan tas tadi, activity kita berada di dalamnya. Nah, selanjutnya adalah kita buka main activity-nya. Ini activity kita tadi. Nah, di dalam activity inilah kita berikan instruksi programnya menggunakan bahasa Java. Ya. Nah, ketika dibuka seperti inilah tampilannya. Baik, pertama adalah kita akan deklarasikan, ini boleh kita hapus, ini merupakan komentar. Ya. Kita menggunakan beberapa komponen tadi, jadi kita harus deklarasikan variabelnya. Ya. Pertama, kita deklarasikan variabel edit text dulu. Jadi untuk penulisan di sini biasakan nanti tulisan kodenya ya, menggunakan template proposal namanya di sini.
dengan menekan tombol kontrol plus spasi. Kontrol plus spasi, nanti tampilah seperti ini. Atau keterangannya ini, press Control plus space to show template proposal. Nah, jadi namanya template proposal, ya, atau library lah. Misalnya untuk menghindari kita dalam kesalahan penulisan, karena di bahasa Java ini huruf besar dan huruf kecil merupakan huruf yang berbeda. Walaupun sama-sama huruf A, tapi yang satu besar, yang satu kecil itu merupakan huruf yang berbeda. Jadi biar kita nggak salah ketik mana huruf besar mana huruf kecil, ya kita gunakan ini template proposal. Nah, jadi kita pilih edit text di sini. Kita akan membuat edit text atau mendeklarasikan edit text. Selanjutnya namanya kita kasih misalnya edit nama. Ya, ini nama variabelnya ya. Kemudian kita juga menggunakan button. Saya kontrol spasi, button. Kemudian kita punya 3 buah button. Yang pertama saya buat dengan nama btn_ok, lalu btn_clear, dan btn_exit. Ya, jadi saya bedakan dengan ID tadi. Kalau tadi ID-nya langsung edit nama btn_ok, btn_clear. Nah, di sini saya bedakan dengan adanya underscore. Ya, biar tahu bedanya. Kalau ada underscore berarti ini merupakan variabel. Lalu kita juga tadi ada text view. Ya, saya kontrol spasi setelah menuliskan kata teks. Nah, saya pilih ini text view Android widget. Kemudian nama variabel text view-nya saya buat tv hasil, tv_hasil. Nah, jadi saya di sini udah mempunyai 5 buah variabel, atau ada 3 variabel dari komponen. Ya, dari edit text saya punya edit_nama. Kemudian dari button saya punya 3, btn_ok, clear, dan exit. Kemudian dari text view saya punya tv hasil. Nah, selanjutnya setelah kita deklarasikan variabelnya, ya untuk bisa menggunakan komponennya ya. Oke, karena ini bahasanya beda. Jadi dan filenya juga berbeda gitu. Jadi untuk menghubungkannya nanti ya caranya seperti ini. Pertama kita buat dulu yang untuk edit nama, saya tulis saja dulu. Oke, baik. Di sini kita tujuannya adalah menginisialisasikan variabelnya. Di sini kita udah buat variabel namanya edt_nama. Kemudian di sini kita berikan nilainya. edt_nama merupakan edit text. Kemudian find view by ID. Ya, temukan berdasarkan ID di dalam file R dengan ID edt nama. Nah, jadi R ini merupakan satu buah file, ya berada di dalam folder gen. Kemudian package p3.com. Nah, di sini ada file R. Inilah R yang dimaksud di sini. Jadi edt nama ini akan kita hubungkan dengan edt nama yang berasal dari XML. Jadi apa-apa yang kita buat di XML tadi, ID-nya akan disimpan di dalam file R ini. Ini isi dalam file R-nya. Ada btn clear, btn exit, btn ok, dan seterusnya. Semua ID akan tersimpan di sini. Lalu kita panggil dari main activity-nya ke file R-nya. Inilah untuk menghubungkan dari activity ke XML-nya. Istilahnya penghubung. Di tengah-tengah ada R gitu ya. Main activity ketemu dengan R ketemu dengan main XML. Jadi perantara antara XML dengan activity-nya, itulah file R. Ya, jadi variabel edit nama merupakan edit text, yaitu edit text dengan ID edit nama. Itu dia gambarannya. Begitu juga yang lainnya ada btn ok. Btn saya kontrol spasi, muncul pilihannya, kita pilih btn_ok dalam kurung, kemudian dia merupakan button. Lalu cari di dalam file R dengan ID btn ok. Kemudian ada btn clear.
variabel btn underscore clear merupakan button. Kemudian ya button kita cari di dalam file R dengan find view by ID RID titik btn clear. Ya, seterusnya juga seperti itu. Btn exit merupakan button. Kemudian kita juga punya CV ya, CV hasil sama dengan ya variabel text view yang kelima, CV hasil. Nah, kalau ini merupakan text view dan di dalam file R atau di XML tadi ID-nya adalah CV hasil. Nah, ini setelah kita inisialisasikan komponennya, maka hasilnya adalah sudah terhubung antara variabel ini dengan komponen yang ada di XML. Nah, selanjutnya untuk tombolnya, di sini ada beberapa cara. Ya, di awal ini, ya saya akan menggunakan set on click listener. Ya, biar sama dengan modul yang dibuat. Jadi, seperti ini bentuknya. Kita gunakan sebuah interface set on click listener namanya. Kemudian dengan parameter this, ya saya buat dulu. Jadi nanti di kodenya sekalian aja kita buat. Nah, di sini ya dia digaris merahi karena ada tahapan yang harus kita selesaikan. Ya, untuk mengatasinya, untuk yang set on click listener ini kita arahkan aja kursornya ke tulisan set on click listenernya. Kemudian kita pilih, nanti muncul nih pilihan, nggak usah diklik ya, diarahkan aja. Pilih let main activity, implement. Nah, di sisi atas nanti ditambahkan implement on click listener. Implement on click listener ini merupakan terusan dari interface set on click listener ini. Oke, selanjutnya main activity-nya dianggap bermasalah. Nah, ada caranya untuk mengatasinya. Kita arahkan kursornya ke main activity-nya. Selanjutnya kita pilih add an implement method. Oke, nah, dibuatkanlah metode atau fungsi dari implement on click listener-nya seperti ini. Oke, saya hapus. Ini merupakan komentar. Nah, selanjutnya di dalam on click inilah kita buat perintahnya. Kalau tombol OK diklik mau ngapain, kalau tombol clear-nya yang diklik mau ngapain, kalau exit yang diklik mau ngapain. Ya. Nah, di sini adalah pertama, kalau di modul itu saya ganti ya nama argumennya di sini. Nah, di sini nama argumennya saya ganti menjadi view. View-nya, ya ini argumennya view. Ya, kita samakan aja, nggak diganti pun nggak masalah. Ini hanya inisial aja, v ataupun yang lainnya boleh gitu ya. Jadi di sini kita buat dulu karena ada 3 tombol, jadi kita gunakan fungsi if. Jika, kemudian saya kontrol spasi, kita pilih if statement-nya, akan dibuatkan strukturnya, nah seperti ini. Jika komponen view-nya, v tadi, argumen tadi, sama dengan, ya sama dengannya 2 kali, artinya operator perbandingan. Apakah sama dengan, gitu ya, sama dengan btn OK. Jika view-nya, ya komponen view-nya merupakan btn OK, ya ini btn OK, btn underscore OK, maka CV hasil kita akan tampilkan di dalam text view hasilnya. Ya, kalau diklik tombol OK, maka ini CV hasil kita ganti tulisannya menjadi nama Anda adalah ditambah dengan tulisan yang ada di edit text-nya. Ya, CV hasil titik text, titik set text. Ya, kalau di Visual Basic titik text, kalau di sini ada tambahan set. Ada istilah getter, setter, get set gitu ya. Oke, saya pilih set text dalam kurung ya tulisan nama Anda adalah, kemudian plus, nah edt nama titik get text. Nah, jadi kalau set text itu untuk men-set ya merubah tulisannya
atau mengganti tulisannya, kita set tulisannya menjadi apa. Kemudian kalau get text, nah ini mengambil, kita ambil teksnya. Jadi gambarannya ketika tombol OK diklik, kita akan ganti tulisan yang ada pada TV hasil menjadi nama Anda adalah titik 2 ditambah dengan apa yang ada di dalam EDT nama atau teks yang ada di dalam EDT nama. Kalau saya tulis di EDT namanya nanti Joko, maka yang tampil adalah nama Anda adalah titik 2 Joko. Nah, selanjutnya itu kalau tombol OK. Kalau bukan tombol OK, ada tombol yang lainnya, kita tambahkan if else statement. Ya, dan else-nya jika view V sama dengan btn clear. Nah, kalau clear kita bersihkan yang ada di edit namanya. Kita set text, ya kosongkan aja titik 2 kali dan TV hasil titik set text. Kalau ini ya kembali ke nama Anda adalah. Kemudian else ya selain dari OK dan clear adalah exit. Kalau dia exit ya finish, keluar dari aplikasinya. Nah ini dia kodenya. Jadi kalau tombol OK yang diklik maka tulisannya akan berubah menjadi nama Anda adalah ditambah dengan nama yang ada atau tulisan yang ada di dalam edit text namanya. Kalau tombol clear yang diklik maka edit text nama akan dibersihkan. Ya kutip 2 kali artinya kosong. Kemudian TV hasil kita ganti menjadi nama Anda adalah. Nah selain dari OK dan clear adalah else akan di-finishkan atau keluar. Gitu ya. Saya simpan kemudian Oke, selanjutnya selesai, ya tinggal kita jalankan. Saya udah ready-kan handphonenya. Oh, enggak ada ya. Oke, ya langsung aja saya klik kanan. Oke, Android widget pertemuan 3, kemudian run as, lalu Android application. Oke, tinggal kita lihat hasilnya. Ini dia, ya oke, dibuka ke handphonenya, ya kita tunggulah handphonenya loading. Ini agak lama nih. Ya, mungkin sampai nunggu ini ya sekitar udah 38 hampir 39 menit gitu ya. Mungkin sekitar 1 menit lagi ya kalau emang nanti belum sempat handphonenya hidup ya ini hasilnya bisa dilihat di modulnya nanti tampilannya itu ya seperti ini. Nah, ini contohnya hasil dari proyeknya. Ya, ketika proyeknya dijalankan nanti tampilan seperti ini lalu kita ketikkan atau kita isikan namanya. Misalnya saya ketikkan di sini ya Faisal Taufik, kemudian kita klik tombol OK. Ya, kalau berhasil nanti apa yang kita ketikkan di edit text-nya ini akan ditampilkan setelah nama Anda adalah seperti ini. Jadi hasilnya adalah nama Anda adalah Faisal Taufik. Kalau kita ketikkan ABCDE di sini, maka di sini yang tampil adalah nama Anda adalah ABCDE. Nah, seperti itu. Ya, intinya di dasar ini bagaimana cara kita memahami istilah set, setter, get, getter. Ya, setter, getter, atau get set, getter, setter. Ya, ada yang setter, getter, ada yang getter, setter menyebutnya, yaitu hanya sebutan aja. Intinya sama, ada set, ada get. Ya, set text dan get text. Set untuk merubah, get untuk mengambil.
Nah, jadi kita get, kita ambil nilai yang ada di edit text, kita get, kemudian kita set di